Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali di my channel dan selamanya 80 vlog. Semoga teman dalam situasi ceria, bahagia, senang dan tenang walau di mana je berada. Sebelum itu jangan lupa berlangganan serta hidupkan betul loceng. Oke teman, semoga teman tak ketinggalan video terbaru yang fresh, yang segar dari dan selamanya. Oke, hari ini 23 derajat Celcius bersamaan 25 Januari 2025, hari Sabtu. Salam hujung minggu di mana juga kalian berada. Oke, hari ini berbahas, mengulas penceritaan perjalanan hidup dari dan selamanya lah. Sebagai insan biasa ni memang kena mengenengahkan juga blog kepribadian, maksudnya untuk disimpan ke YT dan selamanya untuk sebagai rujukan anak, cucu, cicit di suatu hari nanti dan para penonton setia dan selamanya. Beginilah guys kisah hidup dari dan selamanya, sebenarnya dari darjah 1 hingga darjah 6 sehingga naik sekolah menengah 1 sampai tingkatan 4. Alkisah dari darjah 1 bukan mudah lah guys sebenarnya. Ini adalah perjalanan di era tahun 1980 lah, aku dilahirkan 1980. Dan perjalanan dari usia 7 tahun darjah 1 sehingga darjah 6 12 tahun, dan seterusnya ke tingkatan 1 dan sehingga ke tingkatan 4 16 tahun. Itulah perjalanan yang penuh liku dari dan selamanya sebenarnya, tapi ini adalah sedikit inspirasi motivasi lah sebagai huraian dari dan selamanya untuk kongsi bersama saat ini. Oke, hari ini guys, perjalanan hidup bukannya mudah kalau apatah lagi di era 2025 ini. Semakin lama semakin mencabar, dunia pun semakin hampir, begitulah maksudnya, menghampiri ke akhirat. Jadi selama ini kalau ada salah dan silap diri dan selamanya dimaafkan. Sebagai insan biasa bukan mudah untuk memuaskan hati semua orang, tapi insyaallah teman-teman terus menyokong, membantu dan selamanya agar aku lebih bersemangat untuk berkarya, untuk merealisasi dan memvariasikan lagi video-video terbaru yang terkini, yang segar dan fresh dari dan selamanya. Oke, beginilah guys penceritaannya. Sesudah selesai sekolah dahulu, maksudnya dari tingkatan 1 ke 2 ke tingkatan 3 ke tingkatan 4, aku shortcutkan seterusnya. Tingkatan 4 cuma 2 minggu, lalu selamanya bersekolah, memandangkan ada sedikit maksudnya kesepahaman lagi dalam persekolahan. Akhirnya nekat berhentilah. Begitulah penceritaannya. Bukan apa sebenarnya zaman itu menggunakan kendaraan bas awam kan guys, kena ketinggalan bas awam, jadinya sekolah kan sebelum belajar perlu ada membaca buku cerita, kan hari-hari bawa buku cerita waktu itu. Aku masih ingat lagi pengetua waktu itu adalah Cina lah, berbangsa Cina, non muslim, dan hari-hari yang membawa rotan pada saat itu. Ternyata aku telah ketinggalan bas ni. Selalunya kalau bas awam melewati, menyinggah sana menyinggah sini guys, mengambil penumpang, jadinya aku terlewat daripada jangka masuk waktu persekolahan tu. Jadi setelah aku sampai, orang lain dalam kelas sudah mula belajar pada saat itu, maksudnya membaca. Ternyata aku seorang yang dah dapat waktu itu. Jadi akhirnya nekat tewas lah, dan akhirnya aku dipanggil ke dalam bilik guru pada saat itu. Dan ternyata rotan itulah yang datang ke buntut aku guys, pengetua tu, dan menjadi sejarah lah dalam hidup aku sebenarnya. Ini adalah sebagai kenangan dari dan selamanya untuk kongsi bersama lah, untuk buat para penonton setia dan selamanya. Jadi saat itu aku nekat, buku yang banyak nih diikat semua dan terus dihantarlah melalui bapa dan selamanya, dan saya hantarlah buku teks tu waktu itu. Dan kemudian ada seorang guru disiplin lah yang mengajukan supaya mengantar buku teks pada saat itu. Guru disiplin itu sebenarnya ya bagus lah dalam pencapaiannya mengajar kami waktu itu. Dan ternyata perjalanan demi perjalanan dari start pada saat itu aku pun nekat
mencarilah kerja yang apa adanya di usia 16 tahun. Ini aku mengulas di usia 16 tahun pernah ikut dunia pertukangan lah. Kalau ikut dunia pertukangan ini sudah aku mengalaminya guys, maksudnya daripada cakung lah, contohnya cakung, mengangkat semen, mengangkut batu bata, pasir yang menyurung seperti kereta mangkuk lah, nyawang kadayan kereta mangkuk, kereta surung. Sudah dialami sebenarnya, perkara itu bukannya mudah sebenarnya. Kalau dunia pertukangan ini yang harus kau pelajari kedisiplinan dirimu untuk mengekalkan supaya kau lebih mendisiplinkan dengan jauh lagi. Maksud aku daripada melubang, meniang, mananya bermula daripada pancang, mancang. Kalau untuk membangun, mancang sama ada tiang semen, tiang kayu, sehingganya ada ring-ring, kasau dan sebagainya sehingga ke atap. Semua itu perlu ada disiplin, bukannya sembarangan untuk dunia pertukangan ni. Mengkali kalau aku mau dari zaman aku remaja tu sehingga sekarang ni masuk usia 45 tahun ni, mungkin sudah mengecapi sebenarnya kejayaan itu dalam dunia pertukangan. Tapi aku sebenarnya minta maaf cakap lah guys, minat tu dah terlalu menjiwai, mendalami lah ke dunia pertukangan ni. Tapi syukur alhamdulillah dapat juga merasa nikmat dunia pertukangan tu. Tapi ada budak-budak baru saat ini kalau aku lihat dah temberang sangat kebanyakannya. Kalau kau belum pro, belum kau menyecah tu. Dulu zaman itu gaji RM RM25 sehari, kalau tukang waktu itu RM50 sehari, dan seterusnya apabila sudah melangkah era 2000 gaji sudah start 100 lah kalau dulu yang pertukangan lah, maksudnya tu yang pro tukang. Kalau cakung yang ku tahu saat ini 50, 60, 70, 80 lah kalau cakung saat ini. Masakan yang baru-baru saja kan dapat 150. No, dunia hari ini masih stay 100 dunia pertukangan. Bukan mudah, menyakapkan mudah lah guys sebenarnya, tapi kalau kau buat dia hanya amat sukar, penuh teliti, kedisiplinan diri perlu ada dalam diri, jiwa hati nurani yang dalam lah. Kerja pertukangan ni sebenarnya berat guys. Begitulah yang aku alami sejak aku ikut bertukang lah sebenarnya. Tapi aku memang ikut-ikut macam itulah, indah menjiwainya guys. Oke, dan seterusnya bekerja lagi mencari paku pakis di hutan seperti lamiding lah waktu itu di era remaja lah tu, kira dalam tahun 1997, 17 tahun waktu itu aku mencari lamiding. Oh, bukan mudah mencari paku pakis ni, ambil yang lunggah di tengah-tengah terik matahari berpanas. Kemudian kalau letih-letih berhenti seketika di pepohonan untuk mengambil lunggah-lunggah yang banyak ni. Itu aku pernah mengalaminya bersama ibunda lan selamanya dan juga abang-abang lan selamanya yang pernah merasailah dunia pencarian paku pakis waktu itu. Dan seterusnya di era lan selamanya lama-lama berkecimpung, maksudnya ikut lagi dunia pertukangan waktu itu. Dan seterusnya kerja di kedai lah, angkat barang, mengangkat barang antar sana antar sini, ngangkat tepung. 4 tahun setengah lah kalau aku tak silap, di waktu itu 97 lah, 97, 98. Dan seterusnya berhenti dan masuk ke maksudnya tu kilang. 2 tahun setengah kilang plywood, ruling dalam menggulung plywood waktu itu. Tak kira apa saja jenis kayu, kayu angas kah dan sebagainya, membangan, mempalam pun pantai saja guys. Kayu tu ikut ukuran yang di rolling tu kalau plywood tu. So itulah kadang-kadang plywood ni ada yang rasa miang gatal tu, jangan silap itu adalah kayu rangas. Yang kalau aku tersilap kayu membangan, palam pun mereka golong waktu itu. Itu kita silap 7 malam 7 pagi, 7 pagi 7 malam ketika bekerja sebagai pengajar kilang
pada saat itu. Dan seterusnya setelah selesai kerja kilang, masuk ke alam pengawal keselamatan, mengawal sekolah lah. Pada saat itu 2 tahun, bukan mudah juga menjaga anak-anak remaja sekolah menengah guys pada saat itu. Itulah kenangan manis yang pernah aku lalui sebagai pengawal keselamatan sekolah. Macam-macam dah dirasai sebenarnya di tahun 90-an. Ini yang aku ungkapkan ni dari kelahiran 1980 lah. Aku lahir 1980 guys. Februari ini nanti sudah 45 tahun. Dan seterusnya setelah selesai daripada berkhidmat sebagai pengawal keselamatan, bekerja lagi ke frozen. Boleh dikatakan kilang frozen lah tu. Kedai frozen, produk berjual ayam, ayam beguni, ikan duai perak, patin, dan sebagainya. Jenis-jenis ikan yang ada tu Cina yang mengendalikannya lah. Cuma ada dalam 2 tahun setengah juga bekerja sebagai frozen. Akhirnya berhenti juga kerana ada perselisihan paham saat itu, dan akhirnya nekat meninggalkan kerja itu. Dan seterusnya setelah aku berhenti dari frozen tu, kalau aku tersilap aku berehat seketika, ada beberapa bulan juga daripada frozen tu berhenti. Dan kemudian setelah berapa lama berhenti dari sana, akhirnya aku masuk security. Tak perlu disebutkan lah. Masuk security lagi 2006-2007, ada 2 tahun. Maksudnya sehingga 2008 lah, 2 tahun lebih lah. 2008 berhenti lagi. Dan seterusnya dunia pertukangan masak, tukang masak sebagai chef, tukang masak di cook, sehingga mendapat award, sehingga mendapat sijil tapung menapung ayam ni spicy original. So itu aku tahu guys, ini bukan apa, ini kongsi sharing sepanjang aku berkarya dalam dunia tapung menapung ayam ni. Kena ada disiplinnya juga, cara memasak, cara marinate-nya, marinate ayam, seasoning, tepungnya kena ikut acuan yang betul, rempah-rempahnya, tepung tu dikena bagi garam sikit. Tepung hanya tepung biasa pada saat itu, digunakan sepenuhnya lah, dengan ada kepakaran yang ada sedikit. Karena 3 tahun setengah ni bukan mudah, hari-hari di briefing oleh manager, hari-hari di briefing manager kan, cuci otak hari-hari. Jadi ayam tu akan menyelah kalau hari-hari kita prepare belajar. Sehingga kan drumstick aku waktu itu hujungnya guys kembang. Drumstick cukup besar, wing cukup besar, thigh, kill, rib, dadanya begitulah seterusnya. Hari-hari alhamdulillah lah, sehingga mendapat award, dianugerahkan di tempat kerja, sehingga mendapat sijil sebagai kenang-kenangan aku. Menerima sijil pun bukan di Limbang tapi di Kuching, Sarawak. Bukan mudah, jauh perjalanannya guys. Penuh beliku juga cabaran sebagai tukang masak ni. Jadi insyaAllah mungkin next project yang ada di depan ni, insyaAllah akan aku ilhamkan bersama brother nanti, akan tengahkan. InsyaAllah mungkin spicy, original dan sebagainya nanti akan dibina pondok sana, insyaAllah. Pondok kecil-kecilan dulu, jualan kecil-kecilan insyaAllah. Dengan izin Allah, semoga yang kedepannya akan marak ke depan, berjaya di dunia dan berjaya di akhirat lah bersama brother nanti insyaAllah. Cuma menunggu lagi barang-barangnya untuk menaikkan pondok itu, tapi insyaAllah semoga lancar perjalanan 2025 ini. Itulah nekat aku. Bekerja sendiri ni senang lagi guys daripada kita makan gaji. Jadi itulah perungkapan aku daripada aku bekerja KFC, maksudnya bekerja menapung 3 tahun setengah, berkecimpung di sana, berdisiplin di sana hari-hari, bercampur gaul dengan staf-staf. Alhamdulillah akhirnya sedikit sebanyak dapatlah menjayakan ayamku dulu. Maksudnya ayam yang kutapung tu cukup segar bugar lah untuk diketengahkan dijual di pasaran pada saat itu. Kalau ikut plan sale hari-hari 10k ke 16k dulu guys. So kalau sendiri yang punya guys mungkin
sudah cukup lumayan. Oke, hari ini inilah yang aku bahas pada saat ini, untuk kongsi bersama pada saat ini untuk para penonton setia dan selamanya, kenangan manis pahit dari dan selamanya sepanjang aku berkarya dalam kehidupan sehari-hari aku untuk menjangka usia 45 tahun nih, penuh cabarannya. Terima kasih kepada Allah SWT bersua lagi kita di alam maya nih. Dan seterusnya setelah selesai daripada dunia tukang masak, aku berkecimpung dunia tukang masak dari 2008, 9, 10, kemudian 2011 resign karena waktu itu sudah tak ada lagi, maksudnya semangat yang kental. Akhirnya aku resign daripada tukang masak selama 3,5 tahun aku berkecimpung. Alhamdulillah, tapi untuk sehingga hari ini aku masih ingat lagi cara-cara untuk mengendalikan spicy dan juga original. Insyaallah mungkin next month nanti ada rezeki akan diilhamkan di sana lah. Insyaallah, yang penting teman-teman terus sokong, support dan selamanya akan ada video-video terbaru dan yang terkini, yang fresh, yang segar dari ladang. Oke, dan seterusnya sehingga hari ini aku berkecimpung bidang lain lagi, dan akhirnya 13 tahun lah sehingga hari ini sudah 13 tahun masuk 14 tahun sudah di 2025. Alhamdulillah. Insyaallah kalau strategi di sana nanti perjalanannya lancar, insyaallah. Insyaallah semoga Allah mendengari doa-doa ini, diangkat oleh Allah SWT. Insyaallah mungkin akan menumpukan sepenuhnya sebagai tukang masak kampung-kampungan lah, sebagai penepung ayam lah, maksudnya goreng spicy dan original dan sebagainya nanti insyaallah. Dan sekali lagi teman, kalau ada salah silap dari Allah selamanya maafkan, karena insan biasa memang dah terlepas dari segala ujian kata-kata. Yang baik datangnya dari Allah SWT, yang buruk datangnya dari diri sendiri. Oke. Untuk para penonton setia dan selamanya, itulah huraian-huraian dari aku 7 tahun sehingga 45 tahun ini, penuh berliku perjalanannya. Oke, untuk memanjangkan vlog pada kali ini teman, yang sakit terus diangkat sakitnya, agar segera sembuh sakit. Yang belum punya jodoh insyaallah diberikan jodoh yang soleh dari Allah SWT. Yang belum punya anak insyaallah dikurniakan zuriat anak yang soleh dari Allah SWT. Yang berhutang semoga lancar hutangnya, dibayar beres dengan segala dengan jayanya, amin rabbal alamin. Dan semoga rezeki para penonton setia dan selamanya terus mengalir melimpah ruah seperti azan zam tanpa henti, amin rabbal alamin. Dan manakala yang menunaikan ibadah umrah pada tahun ini, brother, semoga lancar, tenang, bahagia bersama keluarga, anak istri di sana, dipermudahkan segalanya menjalani ibadah umrah pada tahun 2025 ini. Kalau ikut jadwalnya balik 2002, insyaallah semoga dipermudahkan oleh Allah SWT dan mendapat umrah yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan para penonton yang menunaikan ibadah umrah pada tahun ini, semoga lancar mendapat umrah yang mabrur. Sejarah Islamnya di sana Mekah Mukarramah Madinah Munawwarah, dan selamat sampai pulang baliknya ke tanah air tercinta masing-masing. Oke, untuk aku memanjangkan vlog pada kali ini cukuplah sudah rasanya huraianku untuk perbahasan penceritaan dari lan selamanya, menggamit kenangan nostalgia dari dilahirkan, maksudnya dari umur 7 tahun sehingga ke 45 tahun nih di era 1980 nih. Oke, semoga vlog ini bermanfaat, terinspirasi, bermotivasi, yang pastinya menghiburkan semua pada para penonton. Jangan lupa like, comment, share seberapa banyaknya untuk all. Oke, untuk mengakhiri vlog pada kali ini cukuplah sudah rasanya perjalanan vlog pada kali ini untuk ku persembahkan kepada para penonton. Yang pastinya sekali lagi, kalau ada salah silap, yang baik datangnya dari Allah SWT, yang buruk datangnya dari diri sendiri. Oke, kalau ada sumur di ladang, bolehlah aku menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang teman, bolehlah kita bersua dan berjumpa lagi di next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Yeza. Dadah. Jumpa lagi guys. Bye.